Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja ini dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kembali kita melanjutkan pembahasan muamalat dari kitab Umdatul Fiqh yang ditulis oleh Imam Ibn Qudamah Al-Muwaffaq dan disyarah oleh Profesor Dr. Abdullah bin Abdul Aziz Jibrin, masih dalam pembahasan akhir dalam tentang ariyah. Pembahasan apakah pinjam meminjam barang untuk dimanfaatkan itu bila terjadi kerusakan diwajib ditanggung oleh yang meminjamkah atau seperti apa rinciannya? Bismillah. Qala al-muallif wa syarih rahimahumullahu ta'ala wal 'ariyatu madmunah idza talifat aw dha'at indal musta'iri. Dan barang yang dipinjam yaitu ditanggung apabila terjadi kerusakan atau hilang di tangan peminjam. Wa illam ya'tadi fiha al-musta'iru. Wa illam yata'addi. Wa illam yata'addi fiha al-musta'iru. Walaupun atau meskipun peminjam tidak melakukan suatu perbuatan yang melampaui batas. Lima ruya an Nabi sallallahu alaihi wasallam anna ista'ara min Safwan adran inda khurujihi ila Hunain. Faqala Safwan aghasaban ya Muhammadu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bal 'ariyatun madmunah. Sebagaimana diriwayatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya beliau meminjam baju besi perang pada saat keluar beliau ke Hunain. Maka Safwan berkata, apakah ini ghasab ya Rasulullah? Maka beliau bersabda, bukan akan tapi pinjaman yang tertanggung. Yang dijamin. Ya. Di sini al-muallif, dan ini mazhab Hambali, bahwasanya barang yang dipinjam apapun kondisinya, mau disengaja, mau tidak, mau lalai, mau tidak, wajib diganti. Bila rusak, bila terjadi kerusakan. Anda umpamanya pinjam laptop teman, ya, Anda sudah jaga dengan baik, tapi qadar Allah, Anda pas lagi ngetik, laptop itu bocor genteng. Sebelumnya nggak pernah ada bocor. Itu laptop rusak umpamanya, basah kena air dan tidak bisa dimanfaatkan. Ya, dinilai ganti. Kalau ini bukan ada kesalahan Anda, ya, ruangan ini tidak pernah ada bocor, tapi ketika itu ada yang bocor. Ya. Ini mazhab dalam mazhab Hambali. Namun nanti kita akan lihat pendapat kedua, dan ini pendapat sebagian para ahli ilmu, dan bahkan ini pendapat yang dikuatkan oleh banyak para ulama. Sebaliknya, tidak wajib mengganti bila tidak ada kelalaian yang menyebabkan terjadinya kerusakan atau kehilangan objek yang dipinjam. Apa dasar mazhab Hambali tersebut? Adalah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam setelah menaklukkan kota Mekah, beliau melanjutkan perjalanan perang menuju Hunain. Hunain di luar kota Mekah. Dan Rasulullah SAW membutuhkan baju besi. Dan Safwan bin Umayyah, salah seorang yang kaya, waktu itu dia belum Islam. Rasulullah SAW pinjam beberapa baju besi.
Lalu Sofwan mengatakan, Ghasban ya Muhammad, Muhammad, ini maksudnya ghasab. Kalau ghasab berarti tidak ada risiko apapun kalau hilang, kalau segala macam. Rasulullah SAW mengatakan, bal ariyatun madmunah. Enggak, ini adalah ariyah. Tapi ariyah yang sifatnya terjamin. Bila kondisi apapun saya kembalikan, ya, apapun yang terjadi saya tetap wajib mengembalikan. Ya. Namun, seterusnya. نعم. وذهب بعض أهل العلم إلى أن المستعير لا يضمن العارية إذا تلفت بدون تعد أو تفريط منه إلى إن شرط عليه ضمانها. إلا إن شرط عليه ضمانها. صحيح. إلا شرط عليه ضمانها لأن العارية أمانة في يد المستعير حصلت في يده بطريق معظون فيه، وما ترتب على المعظون فيه فليس بمضمون. قيد المستعير فيد المستعير يد أمانة لا فيد المستعير يد أمانة لا يد خيانة وهذا هو الأقرب. Nah, dan sebagian pendapat ahlul ilmi itu para ulama menyampaikan bahwasanya al-musta'ira la yatman, yaitu yang meminjam tidak menjamin barang pinjaman apabila rusak dengan tanpa kesengajaan atau tanpa melampaui dari batasan atau tidak adanya tafriq, perlakuan yang salah, kecuali dia disyaratkan untuk ditanggung. Karena sesungguhnya ariyah atau barang pinjaman adalah merupakan amanah di tangan peminjam yang dia terima dengan cara diberikan izin atas barang tersebut. Maka apa yang terjadi dari barang yang dipinjam bukanlah menjadi jaminannya. Fayadul musta'iri yadun amanah, dan tangan musta'ir, yaitu yang meminjam, adalah merupakan amanah. La yadun khiyanah, bukan pengkhianat, bukan tangan khianat. Dan ini yang lebih unggul, yang lebih benar dalam pendapat dalam permasalahan ini. Nah. Ya, Syarih Syekh Abdul Aziz bin Jibrin, Syekh Abdullah bin Jibrin, beliau mendatangkan pendapat kedua, dan ini pendapat mayoritas para ulama, bahwasanya ariyah sama dengan akad lainnya, yaitu akad amanah. Di mana dalam akad amanah si penerima amanah tidak dikenakan sanksi untuk menanggung risiko kerusakan barang seperti akad wadi'ah, akad wakalah, dan seterusnya. Ya. Adapun hadis yang disampaikan oleh pendapat pertama, yaitu mazhab Hambali, hadis Sofwan tadi yang mengatakan bal ariyatun madmunah, itu tidak bertentangan dengan kaidah umum bahwa yadul musta'ir yadu amanah, tidak berkaitan. Kenapa? Karena Rasulullah mensyaratkan sendiri untuk menjamin dari risiko tadi. Kalau Rasulullah tidak mensyaratkan, kembali kepada hukum asal. Ya. Kembali kepada hukum asalnya. Adapun bal ariyatun madmunah, sifat madmunah dalam ariyah tadi, para ulama khilaf dalam hal ini. Sebagian mengatakan adalah sifat muqayyidah, sebagian mengatakan sifat kasyifah. Ya. Sifat kasyifah itu artinya setiap ariyah harus dijamin. Sifat muqayyidah itu artinya mengikat persyaratan. Kalau tidak ada persyaratan yang dibuat oleh kedua pihak atau salah satu pihak, pada dasarnya tidak ada kewajiban dia harus menjamin. Ya. Maka ini pembahasan dalam kaidah transaksi ariyah. Namun dalam keseharian
tentu Anda lihatlah ya, bila barang yang Anda pinjam, barang yang berat ya, merupakan alat kerja penting oleh dia. Dan itu beda-beda lah. Alat kerjanya para ini akuntan, para keuangan, para arsitek mungkin menggunakan laptop. Ya, Anda pinjam laptopnya, kalau rusak, Anda nggak jamin hilang pekerjaannya. Apalagi mungkin program-program ada di laptopnya bukan program murah, program mahal. Sahih. Ya. Dan sebaiknya Anda yang punya barang juga lihat-lihat. Bila barangnya mahal, khawatir kalau rusak, Anda banyak kekurangannya, ya artinya berat bagi Anda, sampaikanlah. Ini barang bagi kamu mungkin nggak mahal, tapi bagi saya mahal. Ya, orang pinjam motor itu bekas dipakai dulu orang tuanya nganterin dia ke sekolah. Motornya memang murah lagi harga, tapi bagi dia mahal sekali. Ya, maka ada yang pinjam umpamanya, ya sampaikan hati-hati. Atau kalau enggak jangan pinjamkan. Kecuali lihatlah kan kondisinya mubah kemarin dalam hukum awalnya. Tapi dalam kondisi dia bilang oh begini, ya sampaikan ini mohon dijaga kalau rusak Anda bertanggung jawab ya. Seperti itu. Bila tidak ada persyaratan kembali kepada kaidah umum ya bahwasanya tidak menjamin. Kita lanjut bab misal. مباشر. بسم الله. قال المؤلف رحمه الله كتاب الإجارة وهي عقد على المنافع. Kitab ijarah ini merupakan akad untuk memberikan kemanfaatan. Fal ijaratu aqdun ala manfaati yastawfiha al-mustajiru kasuknal manzili aw rukubi sayyaratin aw hayawan aw amal yuaddihi al-mustajiru kan ya'mala fi bina'in aw kahruba'in aw sabbakatin fi manzil mustajir wa nahwi dhalika. Dan ijarah adalah merupakan akad manfaat yang diterima dan akad yang objeknya adalah manfaat atau jasa. Yang dinikmati atau diterima oleh al-mustajiru, yaitu yang menyewa, seperti rumah yang ditinggali atau maka kendaraan yang dinaiki atau hewan yang ditunggangi atau suatu perbuatan amalan yang dikerjakan oleh al-mustajiru, orang yang menyewa satu. Seperti ya'bala bina'in, yaitu membangun rumah atau kelistrikan, atau sabakah, bagaimana maksudnya sabakah? Sabakah itu ini air. Untuk aliran air di dalam rumah dan yang semisalnya. Ya. Sekarang setelah membahas pembahasan tentang akad ariyah adalah ibahatu manfaatin bila iwad. Ya. Bila iwad. Membolehkan manfaat dan jasa tanpa ada imbalan, manfaat barang tanpa ada imbalan, atau manfaat hewan tanpa ada imbalan. Kalau ada imbalan, ijarah namanya. Dan objeknya sama dengan ariyah tadi. Ya. Penyusunan kitab ijarah setelah ariyah membantu kita memahami ijarah. Dan ijarah seperti didefinisikan oleh para ulama dan Imam al-Muwaffaq, tamliku manfaatin bi'iwad. Kalau ariyah adalah membolehkan mengambil manfaat dari suatu barang
Sedangkan ijarah adalah memberi kepemilikan manfaat suatu barang. Jadi bukan sekedar membolehkan, tapi berpindah kepemilikan manfaat, Nah, bukan fisik barangnya. Manfaat barang tersebut bi'iwad, dengan ada imbalan. Perbedaan ariyah dengan ijarah. Ya. Maka ijarah objeknya adalah manfaat yang diambil oleh penyewa. Kalau itu adalah rumah, berarti yang disewakan manfaat menempati rumah. nah, Ya. Sekian lamanya dengan ketentuan tertentu dan harga yang jelas. Atau kalau kendaraan dengan ditunggangi, dinaiki, dipakai, transportasi. Hewan juga seperti itu, gunakan jasanya. Juga bisa berbentuk amal pekerjaan dari manusia. Kalau tadi manfaat dari barang, sekarang manfaat dari manusia. Manfaat dari manusia adalah kerjanya dia. nah, Ya, kerja yang diberikan oleh ajir. Oleh ajir, yaitu orang upahan, di mana dia sebagai orang upahan memberikan manfaat dari pekerjaannya. Seperti dia bekerja membuat bangunan, atau bekerja membuat instalasi listrik. nah, Itu juga instalasi air di rumah orang yang mustajir. Berarti ajir yang bekerja tadi dia yang menyewakan. Kalau pada barang, pemilik barang yang menyewakan. Kalau pemilik jasa, dia yang menyewakan. Yang menerima manfaatnya adalah mustajir. Dan selanjutnya dan lain-lain itu contoh saja. Mengajar juga bagian dari itu. Lanjut. nah. وحكم عقد الإجارة أنه لازم من الطرفين لا يملك أحدهما فسخها، فإذا تم الإيجاب والقبول بالإجارة بين المؤجر والمستأجر وتفرقا من مجلس العقد ولم يسترض لأحد منهما الخيار لزم العقد العقد. فليس لأحد من الطرفين إلغاؤه إلا برضا الطرف الآخر لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. Kemudian hukum akad ijarah adalah lazim atas dua belah pihak, tidak boleh salah satunya membatalkannya. Maka apabila telah sempurna ijab dan qabul dengan akad ijarah antara yang memberikan sewaan dan penyewa, dan keduanya telah berpisah dari majlis akad, dan tidak ada satu pun yang mensyaratkan dari keduanya khiyar, maka akad ijarah menjadi lazim. Tidak boleh salah satu dari kedua belah pihak membatalkannya, kecuali atas keridhaan dari pihak yang lain. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud." Wahai orang-orang yang beriman, tunaikanlah atau penuhilah akad-akad kalian. Suratul Maidah yang pertama. Ya. Akad jual beli lazim mengikat. Namun akad ariyah kemarin ada perbedaan pendapat. Kalau muallif Al-Imam Al-Muwaffaq, beliau mengatakan juga mengikat. Tapi yang terkuat, wallahu alam, sifatnya adalah jaiz. Ya, dan sudah kita rincikan ta'lilat alasannya dengan rinci pada waktu kemarin. Sekarang ijarah, memberikan kepemilikan manfaat dengan ada imbalan.
ini juga termasuk mengikat. Nah. Ya, bila sudah terjadi ijab kabul, jual beli jasa atau jual beli manfaat, dan sudah berpisah majelis, para pihak tidak bisa membatalkan begitu saja. Ya, sudah ada kesepakatan kontrak kerja antara karyawan dengan perusahaan selama 3 bulan percobaan dengan gaji sekian. Ya, maka baru 2 hari, karena namanya percobaan itu agak berat dan gaji imbunnya kecil, 2 hari setelah itu dia tinggalkan pekerjaan. Maka dia berdosa. Kecuali pihak yang menggaji ridho. Ya, kata dia capek banget kita jadi pelatihan gaji kecil. Ya. Kalau dia tinggalkan begitu saja, maka pertama dia berdosa, kemudian ada hak manusia yang dia ambil. Setelah 3 bulan, Anda lulus masa percobaan, dibuat kontrak per tahun. Ya, itu selesai 3 bulan, Anda mau berhenti, mau melanjutkan, itu urusan Anda. Ingin melanjutkan di sana, sepakati gaji segala macam, hak dan kewajiban. Maka sampai akhir tahun, wajib Anda penuhi. Apapun kondisinya. Ya. Kalau begitu bisa jadi karyawan yang lari, umumnya banyak karyawan yang lari, Ustaz. Beberapa teman yang punya usaha, susah cari karyawan yang loyal, Ustaz. Ya. Gaji kali ya, dia bilang. Gaji udah bagus, Ustaz, di atas UMR. Ya. Oh, wallahu a'lam. Mungkin perlakuan Anda ke dia. Ya, namanya perlakuan atasan ke bawahan tentu harus dilihat. Ya, bila tipe manusia kan beda-beda. Ada yang kalau dengan sindiran, ya sudah mau semangat lagi kerja. Ada yang kalau disindir-sindir, ya kita nggak ngomong langsung, itu mah nggak ada perubahan. Ya udah ngomong keras. Kadang kita salah berinteraksi dengan mereka. Ini kita nggak terlalu tahu tipenya yang harus dengan diomongin pakai sindiran atau ngomong to the point. Kita pakai udah to the point aja. Besok ngambek dia nggak kerja lagi. Banyak di dunia kerja seperti itu. Keluhan dari para pihak yang membutuhkan jasa-jasa tenaga kerja. Wallahu a'lam. Sebagian mungkin didikan di rumah. Di rumah tidak pernah dia dikasarin. Dari kecil. Apapun yang dia kerjain disanjung, oh Masya Allah, anak mama, anak ayah. Sekarang keluar dari rumah, dia dikasarin. Ya. Banyak yang mentalnya tidak teruji. Maka dalam hal ini, kalau salah satu pihak membatalkan, dia harus memenuhi konsekuensi. Kalau yang membatalkan adalah perusahaan yang memberi kerja tadi, karena satu dan lain hal, itu gaji wajib dibayar 1 tahun. Begitu juga menyewa rumah, menyewa kendaraan, dan seterusnya. Ya, menyewa kontrak 1 tahun. Baru 1 bulan sudah dibayar, mau dibayar di awal, mau tidak dibayar di awal umpamanya. 1 bulan dia kemudian pindah ke tempat lain, ditugaskan. Ya, dia nggak bisa main batalkan sepihak. Itu kan sudah saya bayar sebanyak 36 juta, berarti sebulan kan 3 juta.
Saya baru sebulan loh. Hmm. Kembaliin sisanya 33 juta. Tidak bisa. Ikat. Yang bisa kalau dia mau biridat tarafain. Kalau pihak yang satu mengatakan ya udah, tapi kalau saya kembalikan semuanya, uangnya sudah kepakai sebagian. Bagaimana kalau saya kembalikan setengahnya aja? Dari 36, saya kembalikan 18 umpamanya. Kalau Anda mau saya kembalikan, kalau Anda repot saya uang udah kepakai. Dan saya tidak wajib juga, kalau kita ngikutin nih kaidah umum, ya udah terserah kamu, biarkan kosong. Saya tidak boleh menyewakan ke pihak lain. Hanya saya masuk sekali sebulan untuk bersihin rumah, melihat ada yang rusak. Nah, Ya, sampai akhir kontrak berakhir. Seperti itu, Ustaz. Yakfiyullah. Baik. Jazakallah khair, Ustaz, barakallahu fiik. Pemirsa dan pendengar Radio Roja, demikian alhamdulillah kita telah tuntaskan bab Al-Ariyah dan sudah juga masuk dalam bab Al-Ijarah. Dan kita berikan kesempatan untuk memperdalam pembahasan. Silakan kami buka layanan interaktif. Anda bisa menghubungi kami. Baik, kita akan terima via telepon terlebih dahulu. Silakan. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Di mana? Dengan hamba Allah di Papua, Ustaz. Di mana, Umu? Papua. Di Papua. Oh, di Papua, Masya Allah. Silakan pertanyaannya. Izin bertanya, Ustaz. Nah. Saya mau menanyakan terkait hukum kerjasama yang seperti ini faktanya. Misalkan ada sebuah hutan gitu yang memang di sana ada program pemerintah, lahan itu bisa dikelola atau difungsikan menjadi perkebunan dengan syarat masyarakat sekitar hutan tersebut harus diperdayakan atau direkrut jadi tenaga kerja gitu. Nah, dan hasil profitnya itu nanti dibagi dengan tokoh di sini atau hak wilayah. Jadi memang ada kekhususan untuk daerah Papua, ada yang namanya istilahnya hak otonom gitu. Nah, kerjasama seperti ini apakah boleh dalam Islam? Begitu, Ustaz. Ya, hukum asalnya tidak ada larangan dalam Islam selagi tidak mengandung unsur riba, gharar, dan darar. Dan dalam hal ini tidak ada, saya lihat. Hukum asalnya boleh, Ibu. Oh, begitu. Ya. Ustaz, mohon maaf. Saya pernah mendengar bahwa ada penjelasan bahwa mengelola kebun maupun sawah itu tidak boleh. Apalagi di sana itu masih memulai dari awal, mulai dari menjangkul, kemudian menanami tumbuhan dan seterusnya. Ibu mendengar apa tadi? Ya, saya pernah mendengar penjelasan di sumber lain begitu. Ya, penjelasan apa? Penjelasan Nabi atau penjelasan Ustadz atau penjelasan siapa? Penjelasan Ustadz kemudian menyebutkan ada dalilnya begitu. Apa itu? Kayak kebun dan juga sawah begitu. Kalau di sana dikerjasamakan itu tidak boleh, kecuali posisi kebun atau sawah tadi sudah ada wujud tanamannya. Jadi kita tinggal memelihara saja, membesarkan aja. Tapi kalau kita mulai dari nol, mulai kita dari membajak lahannya, kemudian memupuknya, nah itu mulai dari situ nggak boleh. Apakah benar demikian, Ustaz? Tidak benar. Sudah, Ibu. Hadis Rafi' bin Khadij yang melarang Rasulullah melarang mengkerjasamakan dalam pembahasan muzara'ah. Itu sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, tapi saya jelaskan. Hadis yang melarang pekerjasamaan itu, hadis muzara'ah itu adalah apabila dikerjasamakan dalam bentuk ini lahan, silahkan kamu tanamin, silahkan kamu garap dengan hasil. Ya, untuk kamu sebelah sini, sisanya adalah untuk saya. Ya, untuk kamu bagian yang utara, saya bagian selatan. Itu yang tidak boleh, itu yang dilarang oleh Rasulullah dalam hadis Rafi' bin Khadij tadi. Adapun dengan hissah syai'ah, ya, hissah syai'ah itu bagian yang tidak tertentu. Artinya dari setiap bagian, bagian utara, timur, selatan, barat,
bagian tengah, bagian depan, bagian kiri, belakang, semuanya dibagi dengan proporsional, 1/2 kah Nah, atau 2/3 kah, 1/3, 2/3 dan seterusnya. Tidak ada masalah. baik. Cukup Umu ya? Sama Cukup ya? juga dalam banyak kasus di negara kita, kalau penggemukan hewan, kalau pemeliharaan hewan, maaf, itu banyak yang membuat kesepakatan kalau ada anak pertama untuk pengelola, anak kedua untuk pemilik hewan. Nah. Ini dilarang, tapi ini bukan berarti bentuk kerjasama hewan dilarang. Kenapa? Karena ini mengandung unsur gharar. Ya, dari mana unsur ghararnya? Bisa jadi anak pertamanya kurus, anak kedua gemuk. Ya, tentu yang rugi pengelola atau sebaliknya. Ya, maka karena itu, tapi kalau dengan hisah syariah, mau beranak mau tidak, setiap pertambahan tidak beranak dalam kasus tadi. Capek dia setahun mengembala 10 ekor kambing, nggak ada beranak. Mandul semua betinanya. Itu dia nggak dapat apa-apa jadinya. Kan gharar dia, padahal jasanya sudah keluar. Maka dalam Islam dinilai dengan modal, dinilai dengan uang. Ini 10 ekor kambing, ini jantan betina, berapa harga semuanya? Anggap umpamanya 200.000. Kemudian dibiarkan setahun mengelola, setelah setahun mengelola, dari jumlah 10 ekor menjadi 15 umpamanya. Dan yang indukannya tadi pun menjadi bertambah beratnya. Ya, bukan bagi kepala hewan, tapi dinilai lagi sekarang. Kemarin harga 200 juta. Sekarang kalau dijual berapa harganya semuanya? 300 juta. Berarti ada pertambahan 100 juta. Itu yang dibagi sesuai kesepakatan. Ya. Yang dilarang bukan ngangonin kambing, ngangonin hewan, bukan. Yang dilarang adalah perjanjiannya yang mengandung gharar tadi. Wallahu a'lam. Cukup Umu? Baik. Demikian yang bisa disampaikan oleh Ustadz, dan jazakillah khair pendengar dan pemirsa kita dari Papua. Semoga menjadi pencerahan yang bermanfaat. Dan kita berikan kesempatan kembali yang kedua. Baik, kita sapa kembali penanya berikutnya. Halo. Silakan, sudah masuk. Ya. Waalaikumsalam. Nah, dengan siapa Umu, di mana? Saya Umu Kina di Bandung. Di Bandung. Silakan pertanyaannya. Ya, Afwan Ustaz mau bertanya tentang sistem haji forodha dengan menggunakan kuota domestik Arab Saudi, Ustaz. Tapi sementara kita, misalnya saya gitu ya, Ustaz ya. Haji forodha menggunakan apa Umu? Kuota domestik Arab Saudi. Nah, Kuota dan Ya. dari Arab Saudi kuota ini ya? Ya, sementara anak kan bukan ekspatriat di sana. Ekspatriat. Gitu, Ustaz. bukan ekspatriat. Terus? Nah, kemudian? Ya, apakah anak boleh mendaftar menggunakan kuota tersebut gitu? Anak khawatir menzalimi para ekspatriat yang memang bekerja di sana gitu, Ustaz. Karena ada kabar bahwa para ekspatriat di sana gitu, kita yang maksudnya warga Indonesia itu kalau misalnya daftar lewat musuh itu selalu kuotanya habis gitu, Ustaz. Asma Ustaz. Baik. Ya, kita akan simak Umu jawabannya. Pertanyaan itu saja? Iya. Baik, bismillah. Wah, iya. Allah barik fiik. Pertanyaannya, banyak ekspatriat mengeluhkan yang berada di dalam Saudi, Nah, Ustaz. mereka tidak bisa mendapatkan kuota haji nusuk karena sudah diambil oleh furoda. Nah. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Ya. Tetapi masalah furoda, pertanyaannya kan, bolehkah saya
ngambil foroda. Kalau dijamin Anda berangkat, tidak ada masalah kalau jelas. Tapi selama ini yang terjadi, foroda itu pada hari penentuan berangkat pun terkadang belum ada kepastian dia berangkat besok apa tidak. Belum di tangan visanya dan seterusnya. Ya. Kalau berbeda dengan halnya kalau mengikuti kuota dari pemerintahan. Itu kesempatan untuk berangkatnya bila itu sudah hampir yakin berangkat kalau tidak ada halangan yang uzur yang tawari. Nah, Ya. Adapun masalah orang nusuk jadi nggak dapat segala macam itu nggak urusan Anda. Ya. Wallahu a'lam. ada kepastian saja saja. Nah, Dalam kepastian sisi Anda saja dalam akadnya. Nah, dalam banyak kasus itu tidak bisa dipastikan. Dan itu permasalahannya saja. Ya. Banyak. Karena kuota furoda itu dulu-duluan beda dengan kuota haji. Sudah antri terapi Sahih. dan sudah dapat jatah dari internasional. Jazakallah khair. Demikian Ibu yang bertanya di Bandung. Semoga menjadi pencerahan dan jawaban bermanfaat. Jazakallah khairah wa barakallahu fiik. Baik, kita berikan kesempatan yang ketiga bagi penanya selanjutnya. Silahkan. Nah, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Umu di mana? Dengan Umu Nurul di Batam, Ustaz. Di Batam, Umu Nurul. Silahkan pertanyaannya. Izin pertanyaan saya begini. Mau minta solusi bagaimana cara jual beli online. Saya ini kan suka membeli online yang syar'i, yang tidak riba. Bagaimana caranya secara COD maupun cash? Itu saja Ustaz. COD ataupun cash Umu? Mekanismenya gitu ya? Nah, caranya bagaimana gitu, minta solusinya. Baik. Nah, ya, syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penjualan online tidak terkena riba dan Pembeli atau menjual tadi? penjual, Ustaz. Nah, bagaimana menjual secara online untuk COD? Tuh. Pertama, barang-barang yang komoditas ribawi yang ilatnya sama dengan rupiah tidak boleh dijual belikan online. Seperti emas, perak, dan uang. Itu Rasulullah mensyaratkan yadan biyadin. Sedangkan online tidak ada yadan biyadin. Nah, Contohnya mungkin penjualan atau pembelian online dengan emas gitu ya. Yang iya, tidak bila yadan. objeknya emas Nah. mau dibeli dengan rupiah secara online, itu hukumnya haram, mengandung unsur riba. Nah. Ya. Karena tidak yadan biyadin. Sahih. Ya. Solusinya agar halal seperti apa kalau ingin beli emas? Ya. Karena adalah Anda datang ke tempatnya, bayar cash, yadan biyadin. Itu yang halal. Selain emas dan perak dan uang, bukan komoditas riba, ditukar dengan rupiah, boleh Anda jual belikan. Ya. Ya, bentuk jual beli ada yang sifatnya tunai. Uang diserahkan, barang diterima. Ya. COD nggak mungkin, COD. Online nggak mungkin gitu. Yang ada uang dibayar, barang diterima. Sahih. Ya. Online nggak mungkin. Kalau COD, itu COD kan akad dulu, tidak ada pembayaran, Nah. kemudian nanti baru barang diantarkan tanpa ada akad lagi dan uang dibayar. Berarti pada saat akad terjadi hutang dengan hutang. Ya, hutangnya di mana, barangnya spesifikasi. Uangnya di mana, uangnya kan belum dibayarnya emang. Sahih.
Lalu bagaimana solusinya? Solusinya agar tidak terjadi dain bidain, hutang dengan hutang, Anda tunjukkan barangnya. Kalau barangnya adalah barang yang ada nomor produk, nomor seri produk, pokoknya komputer, laptop, handphone, ada emailnya. Anda katakan, saya jual kepada Anda handphone ini spesifikasinya, emailnya ini. Ya, berarti sudah tertentu. Sudah tertentu, itu bukan hutang lagi, sudah tertentu. Cuman belum diserahkan. Nah. Ya. Itu agar COD-nya menjadi halal. Nah, jazakallah khair, demikian mungkin secara ringkas ya berkaitan dengan apa yang ditanyakan. Semoga bermanfaat. Jazakallah khairah. Baik, kita berikan kesempatan kembali. Baik, halo. Nah, silakan, sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Abdillah, Nam. Nah, Ya, silakan Ummu pertanyaannya. mau bertanya tentang waris, Pak. Baik. Abdullah meninggal. Punya istri satu, ibu. Kemudian anak laki-laki satu, anak perempuan dua, Ustaz. Abdullah meninggal, istri satu, Ya, 1/8, ibu 1/6, anak laki-laki 1/6 dengan 8 berarti 24. Pembaginya, ibu mendapatkan 4/24, kemudian istri 3/24, sisanya 17/24. 17/24 dibagikan kepada anak laki-laki 1, ya. anak perempuan 2, dibagi 4. 17 dibagi 4 ada pecahan, maka 4 dikali 24 menjadi 96. Untuk ibu tadi yang 4/24, 4 dikali 4 menjadi 16. Untuk ibu 16/96. Untuk istri 12/96. Anak laki-laki 17 dikali 2, 34/96. Anak perempuan masing-masing 17/96. Cukup jelas, Ummu Abdillah ya. Ya, na'am. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakillah khairah. Dan nanti bisa disimak kembali rekamannya. Barakallahu fiik. Baik, kita berikan kesempatan selanjutnya masih via telepon. Baik, kita angkat kembali. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, akhi, di mana? Hasbi, Ustaz. Pak Hasbi di mana? Dari Gadung di perjalanan ini, Ustaz. Oh, baik. Silakan Pak Hasbi. Pertanyaannya. Ustaz mau tanya, kalau ada teman yang mau jual tanah, Ustaz. Dari penjualnya itu dia mau harga jualnya 700 juta, Ustaz. Tapi dia mempersilahkan saya yang bisa jual 800 juta, ya udah yang 100 juta boleh dibagi-bagi ke istilahnya ke apa namanya, Ustaz, ke teman-teman yang menawarkan itulah. Itu hukumnya bagaimana, Ustaz? Apakah boleh enggak, apakah boleh tidak, Ustaz? Yang menjualkannya Anda atau teman-teman? Saya dan ada Tim. ada 2 orang lah, ada 3 orang kira-kira begitu, Ustaz. Yang menjualkan saya dan teman-teman, Ustaz. Boleh. Boleh, Ustaz. Boleh Pak Hasbi. Ya, yang kedua boleh satu lagi, Ustaz. Nah, silakan. Gini, Ustaz, kalau ada orang nikah siri, Ustaz, tapi tujuannya, Ustaz, agar nanti bila sang suami ini meninggal, si wanita yang dinikahkan secara siri ini agar tidak dapat warisan, Ustaz, dari si suaminya. Itu hukumnya gimana, Ustaz? Makasih, Ustaz. Ya. Jazakallah khair. Nah, wa iya. Barakallah, Pak. Kita akan simak jawabannya. Silakan, Ustaz. Ya. Ini hak dari
ahli waris bukan antara kesepakatan suami istri, tetapi adalah Allah yang memberikan. Nah, Ya. Walahunna ar-rubu'u mimma taraktum illam yakun lakum walad. Fa in kana lakum waladun falahunna thumun. Untuk istri-istri itu, baik maupun sirri maupun alani, baik terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, tapi terpenuhi rukun akad syarat sah nikah, untuk mereka kata Allah 1/4 jika suami yang wafat tidak punya anak. enak. Bila suami yang wafat punya anak, untuk mereka 1/8 dibagi jumlah mereka berapa orang. Itu Allah yang membagikan. Walaupun disembunyikan dari suami tujuannya tadi, bagi ahli waris ketika mereka tahu bahwa yang wafat punya istri lagi, wajib mereka serahkan haknya. Wallahu a'lam. Nah, jazakallah khair. Demikian Bapak, barakallahu fiik, semoga menjadi pencerahan dan jawaban bermanfaat. Jazakallah khair. Kita berikan kesempatan yang berikutnya. Silakan. Assalamualaikum. Halo, silakan. Ya, Dengan siapa Bapak, di mana? Yusuf dari Kediri. Silakan, Pak. Izin bertanya, Ustaz. Afwan, ini kan saya bekerja di instansi pemerintah. Selain gaji, kami menerima namanya jasa pelayanan yang didapat dari klaim-klaiman BPJS. Teman-teman kadang-kadang dari depan itu untuk mendapatkan klaim BPJS itu ini Ustaz, memanipulasi data agar klaim-klaiman BPJS mendapat klaim-klaiman dari BPJS. Tetapi untuk ruangan kami, insya Allah tidak ada manipulasi. Ya itu hasilnya, ya itu yang kami laporkan. Dan pendapatan BPJS itu akan dikalkulasi setiap bulan, dan itu akan dibagikan ke karyawannya. Bagaimana Ustaz untuk pendapatan seperti itu? Jazakallahu khairan. Nah, jazakallah khair. Allah baik. Hukum asalnya bila ada regulasi dari negara, hak-hak para aparat sipil ataupun militer, hukum asalnya halal, tidak ada masalah. Selagi tidak melakukan dosa. Kalau tadi dengan Pemalsuan dengan data, pemalsuan data, Nah, itu haram. Tapi kalau tidak, yang beliau sampaikan, nah. di bagian beliau tidak ada pemalsuan data, hukum asalnya boleh. Baik, Ustaz. Ya, ada catatan penting saja. Kalau ada pemalsuan dan manipulasi itu haram nih, Ustaz. Iya, pemalsuan data itu. Demikian, Bapak, ya, semoga menjadi pencerahan dan jawaban yang bermanfaat. Jazakallah khair. Baik, barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan kembali. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Dari Ahmad di Jakarta. Baik, silakan Pak Ahmad. Mau tanya Ustaz. Jadi saya punya ibu itu saya punya kakak. Jadi pinjem uang gitu untuk beli mobil. Kemudian seharga 90 juta. Cuma waktu itu janjinya kakak saya itu bilang akan dicicil gitu tiap bulan. Cuma memang tidak jelas cicilnya berapa, selama berapa lama. Terus kemudian info dari ibu saya itu ternyata cuma dibayar sekitar 2 atau 3 kali gitu. Dan jumlahnya juga ibu saya lupa. Nah itu, jadi mobilnya itu sebenarnya jadi nah sekarang itu mobilnya mau dijual sama ibu gitu Ustaz. Nah itu bagaimana Ustaz statusnya? Apakah ibu berhak menjual atau bagaimana Ustaz? Terima kasih, jazakallah khairan. Ya Allah barik. Kalau mobilnya dijaminkan, ya berhak ibu menjual untuk mengambil sisa piutangnya. Kalau tidak dijaminkan, tentu tidak berhak. Kecuali ayah. Kalau ayah berhak, sampai harta yang tidak pinjaman pun boleh diambil.
itu dananya yang punya kakak nggak dikembalikan ya Ustadz ya? Yang sudah sempat dibayarkan gitu Ustadz. Lihatlah hasil penjualannya berapa. Dan berapa sisa piutangnya. Kalau pas habis ya enggak. Kalau malah berkurang kakak wajib nambah lagi. Umpamanya tadi kan 90 juta hutang. Sudah dibayar 30, tinggal 60. Mobil kan lama-lama turun harganya. Sekarang ternyata harganya cuma dapat 50. Diambil oleh ibu semuanya dan kakak masih wajib bayar lagi 10 juta. Kalau terjual 60 selesai. Kalau terjual 70, ibu wajib menyerahkan 10 kepada anaknya. Oh gitu, baik. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakallah khairan. Ya, Wa jazakallah khair akhi, jazakallah khair, barakallahu fik. Baik. Kita berikan kesempatan kembali masih via telepon. Baik, kita angkat kembali. Halo. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Ana dengan Adi. Di mana akhi? Ana mau bertanya mengenai Baik. hukum waris. Silakan. Assalamualaikum. Silakan pertanyaannya. Jadi tante anak itu baru meninggal, memiliki 2 orang anak. Anak yang pertama itu sudah meninggal sebelum tante meninggal. Dari anak yang pertama ada 2 orang cucu perempuan. Nah, kemudian dari anak yang kedua, dari si tante yang baru meninggal ini, murtad, pindah agama ke Hindu. Nah, dari yang murtad ini ada 2 orang cucu laki-laki. Nah, pertanyaannya bagaimana hukum warisnya itu? Ini anak tante tadi dua-duanya laki-laki perempuan atau laki perempuan? Laki-laki dua-duanya, Ustaz. Ya, kalau laki-laki dua-duanya pindah ke cucu, dibagi cucu perempuan dapat 1 bagian, cucu laki-laki 2 bagian. Cucunya berapa semuanya, laki perempuan? Dari yang pertama itu laki-laki 2, dari yang kedua, dari yang murtad itu perempuan 2. Ya, berarti 2 tambah 2, 4 tambah 2, 6. Hartanya dibagi 6, 2/6 untuk cucu laki-laki dari anak laki-laki. Adapun anak cucu perempuan dari anak laki-laki dapat 1/6. Baik, Ustaz. Nah, Ustaz, bagaimana hukumnya bila kedepannya si anak yang murtad ini meninggal? Apakah anaknya kelak mendapat warisan, Ustaz? Dia muslim, anak-anaknya muslim apa tidak? Muslim, anak-anaknya muslim, Ustaz. Tidak, dia tidak dapat warisan dari orang non-muslim. Baik. Cukup jelas? Baik, Ustaz. Cukup jelas, Ustaz. Alhamdulillah. Taib. Alhamdulillah. Jazakallah khair. Wa jazakallah khair, barakallahu fik akhi. Taib. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berikan kesempatan kembali via telepon sebelum kami angkat dari chat WhatsApp. Baik, kita angkat kembali yang lain. Halo, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Abu Bara dari Karawang. Akhi, silakan. Follow pertanyaannya. Izin bertanya, Ustaz, mau tanya untuk setiap penjualan aset, misalkan penjualan rumah ya, Ustaz, itu diwajibkan harus mengeluarkan 2,5%-nya nggak, Ustaz? Kalau asetnya bukan barang dagangan, tidak ada kewajiban. Tidak ada kekhususan ya, berarti maksudnya bukan zakat ya, Ustaz, infaknya itu ya? Kalau Anda mau infak, terserah. Mau tidak masalah juga. Nggak ada kekhususan ya, Ustaz ya? Tidak ada kewajiban. Nah, kecuali properti tadi, rumah, segala macam itu barang dagangan Anda. Anda bisnisnya jual beli rumah, jual beli mobil, jual beli motor. Nah, itu ia dihitung walau belum laku. Tapi kalau menjual karena ingin tukar atau karena butuh uang, tidak ada kewajiban zakatnya. Baik, Ustaz. Satu lagi boleh, Ustaz? nah, silakan akhi. Baik, jadi ceritanya anak sekarang sedang menjalankan. Afwan, terputus-putus akhi. Diulang kembali. Jadi, halo? Iya, silakan.
Ya, jadi sekarang karena sedang dalam akan pencicilan rumah. Nah, sekarang itu sudah ingin melanjutkan, intinya ingin melepas bebas, tapi melihat kondisinya itu seperti tidak memungkinkan gitu, Ustaz. Gimana ya, Ustaz, baiknya, Ustaz? Nggak mungkin kan, kenapa? Satu, orang tua yang menempati rumah ini, terus kalaupun dilepas, juga belum tahu siapa yang mau belinya gitu. Ya tidak mungkin kan bagi Anda. Bagi Allah ada yang tidak mungkin. Diusahakan ya, akhi ya. Maka Anda mintalah kepada Allah di waktu-waktu yang mustajab. Bagi Allah tidak ada yang susah ya, akhi. Nah. Bumi dan langit milik Allah Azza wa Jalla. Hanya masalah rumah Anda bingung. Anda memang bingung. Tapi kalau Anda minta kepada yang Maha Kaya yang memiliki semuanya, Anda tidak akan bingung. Assalamualaikum amr. Semoga Allah mudahkan urusan antum di dunia dan di akhirat. Amin. Masya Allah. Afwan. Afwan. Nah, jazakallah khair wa barakallah fiik. Semoga Allah mudahkan ya, akhi. Taib. Kita angkat selanjutnya pertanyaan via chat WhatsApp yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pemirsa kita di Cikarang. Izin bertanya, Ustaz, jika seseorang memiliki tabungan di bank 60 juta, kemudian dia memiliki simpanan emas perhiasan dengan nilai kurang lebih 50 juta. Apakah zakat malnya dengan menggabungkan nilai emas dan uang tabungan tersebut, Ustaz? Mohon pencerahannya, jazakallah khair. Kalau dia tidak memiliki harta dagangan, tidak ada kewajiban zakat. Ini baru 110. 110, nah, Ustaz. Ya, sekarang emas 1,4. 1,4, 122. 120 jutaan. 120 juta. Nah. Jadi tidak ada zakatnya saja karena belum mencapai nisab. Baik. Demikian pemirsa, ya belum mencapai nisab, dilihat kembali nilai gramasi emas per gram saat ini ya, dan sepertinya belum masuk 110 juta. Baik, demikian jazakillah khair wa barakallahu fiik. Kita angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagaimana caranya membayar hutang kepada seseorang yang sudah meninggal, Ustaz? Dan saya punya hutang kepada tante yang belum menikah, akan tapi dia memiliki 2 saudara kandung yang masih hidup, yaitu laki-laki dan perempuan. Apakah bisa diserahkan ke mana? Ya, dibayarkan kepada ahli warisnya. Ya, ahli warisnya dia tidak menikah, dia tidak punya anak, tidak punya suami. Nah, ya, ibunya masih hidup kah? Ayahnya sudah wafat dan ibunya juga sudah wafat. Dia punya saudara-saudari kah? Nah, jadi saudara laki-laki dan perempuan. 2 orang, 1 laki-laki, 1 perempuan yang masih hidup. Ya, dibagikan kepada mereka dengan porsi 2/3 saudara laki-lakinya, 1/3 saudari perempuannya. Alhamdulillah, jazakallah khair. Demikian yang bertanya, semoga menjadi pencerahan, barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Ustaz, ada beberapa pertanyaan yang sama. Bagaimana hukum sukuk ijarah di lembaga keuangan syariah, di mana sukuk yang kita beli itu bisa dijual kembali kapan saja kita perlu dengan harga pasar saat itu? Mohon pencerahannya. Skema sukuk yang diterbitkan oleh negara itu menurut saya mengandung unsur bai'ul wafa dan bai'ul inah. Dan itu adalah pengelabuan riba dalam mazhab Syafi'i, inah, pengelabuan riba, dan mazhab Hanafi, bai'ul wafa, pengelabuan riba. Digabung menjadi satu. 2 pengelabuan dijadikan satu akad, keluar namanya transaksi sukuk ijarah. Bila seperti itu, dia hukumnya adalah tidak dihalalkan. Wabillahi taufiq. Jazakallah khair. Demikian akhi, barakallahu fiik, semoga menjadi pencerahan. Baik, kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Nah, berkaitan dengan hukum waris kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ayah sudah wafat dan ada ibu atau istri ayah masih hidup, anak perempuan 1 dan anak laki-laki 2, Ustaz. Apa hukumnya jika harta yang ditinggalkan itu berupa rumah dibagikan oleh ibu sebagai hadiah ke anak-anaknya, Ustaz?
apakah diperbolehkan sesuai dengan kehendak istri dari ayah? Nah, Yang haknya dia bisa dia bagikan, tapi haknya anak-anak nggak bisa dibagi-bagikan oleh beliau. Haknya dia 1/8, kata dia udah kalian bagi aja sesuai syariat. Anak laki-laki 2 bagian, anak perempuan 1 bagian. Ibu, saya nggak ngambil. Boleh. Boleh itu. Cukup jelas, akhi. Barakallahu fiik. Semoga banyak pencerahan. Baik, kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon dijelaskan kembali tadi berkaitan dengan penjualan online. Ustaz menyampaikan spesifikasi barang. Bisa diberikan penjelasan kembali, Ustaz, maksud dari spesifikasi barang tersebut? Jazakallahu khair. Ya, spesifikasi barang umpamanya kalau saya katakan saya jual kepada Anda handphone spesifikasinya Samsung Galaxy N 10 Plus. Ya. Nah. Android dan gigabyte-nya sekian-sekian. Ya. Itu spesifikasi. Tapi kalau saya katakan ini yang saya jual, ini bukan spesifikasi, ini bedain. Atau spesifikasi tadi udah, saya keluarkan emailnya ini. Berarti kan nggak ada produk lain kecuali ini. Itu namanya bedain, boleh di COD kan. Menjadi pencerahan dan semoga lebih jelas, akhi. Barakallahu fiik, jazakallahu khair. Kami angkat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi. Berkaitan dengan hukum pembelian emas di lembaga keuangan syariah, Ustaz, di mana akadnya harus menyicil beli beberapa gram, ditentukan berapa harga total dan berapa kali cicilan selama setahun. Bagaimanakah pandangan syariat dalam hal ini? Mohon penjelasannya, jazakallahu khair. Ya. Standar internasional emas internasional dikeluarkan oleh Asosiasi Kontinen Auditing untuk lembaga keuangan syariah dunia berpusat di Bahrain menyatakan wala yajuzu ijra'ul murabahatil muajjalati 'ala adh-dhahabi wal fiddati wal 'umlat. Haram hukumnya, tidak sah, tidak boleh, tidak sah menjual dengan cara tidak tunai cicilan untuk emas, perak dan uang. Ya. Wallahu a'lam. Baik, Pak. Demikian pendengar dan pemirsa Raja TV, barakallahu fiik, jazakallahu khair. Kami akan kembali pertanyaan selanjutnya berkaitan dengan ijarah. Saya menempati atau menyewa rumah kurang lebih 1 tahun dan ada kerusakan pada instalasi airnya, Ustaz. Yang menjadi pertanyaan, siapakah yang bertanggung jawab untuk memperbaikinya? Saya sebagai penyewa ataukah pemilik rumah? Mohon pencerahannya, jazakallahu khair. Kalau instalasi air itu adalah pemilik rumah, bukan yang nyewa. Ya, tapi kalau umpamanya yang pemilik rumah mengatakan udah baik perbaiki aja, saya berada jauh dari situ, kota saya jauh, ya nanti potong dari bayaran bulanan berapa biayanya. Ya, nah, itu bisa berarti Anda pemilik yang menyewa statusnya adalah sebagai wakil. Itu dibolehkan. Yang menjadi kewajiban adalah kewajiban pemilik rumah. Billahi taufiq. Nah, jazakallahu khair. Demikian pendengar dan pemirsa Raja TV, barakallahu fiik, semoga menjadi pencerahan. Kami akan kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, sebagai karyawan, bagaimanakah hukumnya menggunakan fasilitas kantor seperti wifi dan komputer untuk memutar kajian saat bekerja di jam longgar atau tidak ada pekerjaan atau tidak ada pasien, Ustaz? Mohon nasihatnya, jazakallahu khair. Kalau Anda bekerja di lembaga swasta, tinggal minta izin ke pemiliknya. Kalau Anda tahu ownernya. Kalau TBK pusing Anda. Ownernya puluhan ribuan.
Begitu juga kalau Anda aparatur sipil negara. Ya, untuk Anda minta izin, tidak mungkin jumlah orang negara banyak. Maka janganlah dipakai. Kalau mau kajian, pakai handphone pribadi Anda, apa salahnya? Data pribadi Ustaz ya. Ya, pakai handphone pribadi Anda di waktu yang memang istirahat. Memang waktu jam istirahat ini ditentukan oleh instansi atau lembaga tempat Anda bekerja. Nah, Ustaz. Insyaallah. Demikian dan semoga bisa disimak dan pencerahan yang bermanfaat. Barakallahu fiik. Jazilan pertanyaan ini merupakan pertanyaan terakhir kami. Sebagai ikhtitam setelah kesimpulan kajian, silakan Ustaz. Ya, ikhwani wa akhwati fillah, syariat Allah cukup membuat hidup kita menjadi bahagia di dunia dan akhirat. Tidak merugikan orang lain dan tidak kita dirugikan. Terpenuhi semua kehidupan kita dengan akad-akad tersebut. Tapi akan berguna dan bermanfaat bagi yang mengetahui akad-akad itu. Transaksi-transaksi yang dibenarkan syariat tersebut. Maka pelajarilah sehingga solusi hidup Anda terpenuhi, kebutuhan hidup Anda solusinya ada pada akad-akad tersebut, pada agama Allah Azza wa Jalla. Wabillahi taufiq.